Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Farid Kidan dari gelombang satu kelas A9 kelompok satu. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Silakan, Teh. Halo, perkenalkan nama saya Irina Teresia Purba dengan gelombang yang sama, gelombang satu, kelas A9, kelompok satu. Oke. Dan kali ini kami akan membuat video podcast terkait bela negara, khususnya pada nilai dasar bela negara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Udah siap, Teh? Siap, Mas. Oke. Jadi selamat datang di podcast kami. Saya Gibran dan hari ini kita akan membedah salah satu nilai dasar bela negara yang sangat krusial, yaitu yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, topik yang kita bedah kali ini emang sering banget dianggap teoritis aja. Padahal di modul kesiapsiagaan bela negara, topik ini tuh salah satu sumber energi utama bagi kita dalam mengabdikan diri kita sebagai abdi negara dan abdi rakyat. Itu. Betul banget, Teh. Yakin pada Pancasila itu bukan cuma hafal sila-silanya aja ya, Teh, tapi kita Betul. jadikan sebagai instrumen pengatur kehidupan moral, identitas, dan jati diri kita sebagai bangsa. Nah, Teh, Betul. pembangunan karakter bangsa itu kan didasarkan pada Pancasila UUD 1945 ya. Nah, kenapa sih sekali. ini tuh dianggap sebagai modal dasar pembangunan? Oke, mengapa dianggap sebagai modal dasar? Karena Pancasila itu sendiri kondisi yang kita yakini kebenarannya. Bagi ASN itu, meyakini Pancasila berarti kita punya komitmen untuk membangun kekuatan bangsa melalui pranata dan prinsip yang benar. Menarik banget nih. Nah, modul ini juga menekankan bahwa kesiapsiagaan bela negara ini diarahkan untuk menangkal paham atau ideologi yang bertentangan dengan nilai kepribadian bangsa. Ya, betul banget Mas Rian. Jadi, kita dalam meyakini Pancasila itu kalau dalam sebuah bentuk bisa disebut filter kali ya, atau Hmm. tameng kita terhadap radikalisme atau ideologi-ideologi asing nih yang nggak sesuai dengan nafas dan gotong royong kita. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang lebih praktis kali ya. Nah, apa aja sih kayak indikator kalau seorang CPNS sebagai kita nih, itu benar-benar yakin pada Pancasila? Kalau di modul kan ada contohnya nih di bagian rencana aksi Hmm. bela negara. Oke, indikatornya itu ada dua poin. Yang pertama, itu menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Untuk contohnya mungkin kayak sebuah aksi kali ya, seperti melakukan musyawarah mufakat dalam setiap diskusi atau dalam pengambilan keputusan. Poin yang kedua itu menciptakan suasana yang kondusif. Misalnya, membuat komitmen belajar bersama untuk menjaga kekompakan, baik itu di kelas latsar ataupun di kantor tempat kita masing-masing. Jadi musyawarah itu bukan cuma soal rapat ya, tapi soal Betul. bagaimana kita menghargai pendapat rekan kerja kita yang berbeda latar belakang kita. Tepat banget Mas Rian. Yang tadi Mas Rian bilang itu udah sebagai bentuk pengamalan sila keempat yang nyata dalam birokrasi. Oke, nah modul ini kan juga membahas tentang ancaman, terus tantangan, Mm-mm. hambatan, dan gangguan ya. Nah, gimana Mm-mm. nih menurut Teteh Pancasila ini dapat membantu ASN dalam menghadapi persoalan yang saya sebutkan tadi? Oke, sebagai ASN yang pastinya juga kita meyakini Pancasila dong. Pasti sebagai ASN itu memiliki ketangguhan mental. Mentalnya itu seperti apa? Yaitu mereka yang memiliki mentalnya tuh nggak mudah terprovokasi, terus juga tidak mudah percaya gosip atau hoaks yang memecah belah, dan pastinya menjauhi narkoba. Berarti termasuk dalam berkomunikasi ya. Nah, di modul itu kan disebutkan ASN itu harus menjaga perkataan karena kita adalah representasi pemerintah. Menghindari pembicaraan yang memicu pertentangan itu menurut saya merupakan wujud dari meyakini Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Iya, betul banget Mas Rian. Yang tadi Mas Rian bilang itu menghindari korupsi juga masuk banget pasti di sini. Karena korupsi itu kan merampas hak warga negara ya. Merampas hak-hak warga negara untuk sejahtera. Yang mana itu sangat bertentangan banget dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Oke, nah terakhir nih, yakini Pancasila itu kan juga berkaitan dengan kesiapsiagaan mental.
ASN diharapkan memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang baik. Benar, dengan memiliki iman dan Hmm. takwa sesuai agama masing-masing dan keyakinan kita masing-masing, sebenarnya secara nggak langsung kita sudah mengamalkan sila pertama. Ini tuh membentuk perilaku jujur, tegas, dan peduli antar sesama. Luar biasa banget obrolan kita ya, Teh. Sebagai penutup untuk tugas klaster kita kali ini, mungkin yang bisa saya simpulkan dari materi kita hari ini yaitu yang pertama, Pancasila itu merupakan fondasi moral yang berarti menjadikannya sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan, moral, dan identitas kita sebagai ASN. Lalu yang kedua, penerapan nyata nilai dasar ini bisa kita wujudkan melalui musyawarah mufakat, menjaga kekompakan, dan menghargai keberagaman sebagai alat pemersatu bangsa. Dan yang ketiga itu Pancasila sebagai tameng integritas yang bisa menghadapi, melindungi, dan memperkuat ASN dalam menghadapi ancaman dan menjauhkan diri dari perilaku merugikan seperti hal-hal yang korupsi dan lain-lain. Iya, jadi buat kita semua yang sebagai warga negara Indonesia, mari kita jadikan Pancasila ini tuh bukan sebagai sekedar teks aja atau sebuah kalimat, tapi sebagai nafas dalam setiap pelayanan kita. Gitu. Oke, Oke. ASN berakhlak. Bangga melayani bangsa. Sampai Sampai jumpa di jumpa episode di episode berikutnya. berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.